Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati akhina fillah da'ilallah, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'min Ustaz Sahrin Al-Pantuni ya, serta segenap pengurusnya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ya insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-16. Malam yang ke-16 artinya separuh, lebih satu hari sudah kita lalui dengan berpuasa di siang hari, kemudian malam harinya kita qiyamul lail, ditambah lagi tadarus, tambah lagi infak dan sedekah, dan kemudian tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Dan menutupi, menyempurnakan seluruh ibadah yang kurang-kurang. Itu makna dari wa tamim taqsirana. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah-ibadah kami jika terdapat kekurangan. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim yang kita fahami sebagai petunjuk kita. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang mulia? Kira-kira kenapa? Kenapa Al-Quran disebut kitab yang mulia? Karena Al-Quran kalam Allah. Ada nggak kitab yang atau buku yang lebih tebal daripada Al-Quran? Ada banyak ya. Ada kamus lengkap 3 bahasa. Tebalnya ya lebih daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran ada yang lebih kecil lagi, ya kan? Tapi walaupun Al-Quran itu kecil disebut dengan kitab mulia. Kenapa mulia? Karena dia berisi firman Allah. Kalau kamus-kamus yang lebih besar, lebih tebal, itu ucapan manusia. Nah, kalau ucapan manusia kan banyak salahnya. Tapi kalau Allah kitab firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berisi kesempurnaan, tidak ada yang yang salah, sempurna, maka disebut dengan kitab suci. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, apapun dan siapapun yang berinteraksi, yang dekat dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Lihat malaikat Jibril yang bertugas sebagai pengantar wahyu, yang menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quranul Karim. Maka malaikat Jibril disebut dengan Malakun Karim, malaikat yang mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Karena apa? Karena dia berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diturunkannya kepadanya Al-Quran menjadi Rasul yang mulia. Laqaul Rasulin Karim, Rasul yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kedudukannya mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena Nabi Muhammad SAW langsung menerima Al-Quranul Karim. Maka Nabi Muhammad posisinya menjadi mulia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi makhluk manusia hamba Allah yang mulia, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat
kepada Al-Quran. Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abdul ini seorang ulama modern ya, tafsir Al-Manar, itu dalam bukunya mengatakan limadza ta'akhkhara muslimun, kenapa umat Islam itu mundur dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kita akui umat Islam dari sisi sosial budaya kalah dengan umat lain. Dari sisi ekonomi kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dari sisi politik ya dan lain-lainnya kita masih berada di bawah. Kata Muhammad Abdul, kenapa umat Islam mundur daripada umat lain? Karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Ya, oleh karena itu hadirin rahimahullah, kalau kita ingin maju, ingin kita maju dibandingkan dengan umat-umat yang lain, maka tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ketika turun pada saat itu di Makkah bisa melahirkan seorang Abu Bakar Siddiq, seorang yang pimpinan perang juga sebagai seorang dermawan, habis hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW dan untuk memajukan Islam. Umar juga begitu, Utsman begitu, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga begitu, dan sahabat-sahabat yang lain itu hasil cetakan Al-Quranul Karim pada saat itu. Pertanyaannya, sudahkah di zaman sekarang ini ya umat Islam itu bisa memimpin dunia? Ya, Khalifah Umar bin Khattab juga bisa meluaskan dakwahnya. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana dengan umat Islam hari ini?